Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, NIM E2010662. Kali ini saya akan mereview materi pertemuan 9 mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara dalam arti sempit mencakup lingkungan eksekutif dan juga kewenangannya. Kami diberikan contoh mengenai hal tersebut, yakni Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Khususnya, peraturan ini diberlakukan di perguruan tinggi atau kampus. Kami diminta untuk memberikan pandangan kami serta menganalisis Permendikbud tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan pandangan saya terhadap Permendikbud tersebut. Menurut pendapat saya mendukung dikeluarkannya Permen PPKS tersebut, karena dengan adanya peraturan ini dapat menjadi payung hukum atau legal basics yang dapat menaungi korban kejahatan seksual untuk menciptakan rasa aman dan tenang di lingkungan perguruan tinggi atau kampus. Dengan adanya peraturan tersebut nantinya dapat menjamin korban yang hendak melakukan speak up atas kasus kekerasan yang menimpanya tanpa merasa takut, karena sebelumnya banyak korban yang merasa takut untuk melapor karena tidak ada payung hukum yang menaunginya, dan takut menjadi tersangka karena tidak adanya bukti yang akurat. Selain itu, kampus juga hendaknya tidak hanya memikirkan nama baiknya saja dengan menutup mulut para korban untuk speak up kepada publik, karena kampus yang bisa disebut menjaga nama baik kampus adalah kampus yang mampu menangani dengan serius dan mengusut tuntas kasus yang menimpa korban. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang terjadi di kampus jika bukan pihak dari kampus itu sendiri? Karena jika tidak ditangani dengan baik, kekerasan seksual ini dapat menjadi budaya yang kerap dan biasa terjadi di lingkungan kampus. Dan sedikit saran untuk pemerintah, khususnya Kemendikbud, mungkin bisa memberikan award atau penghargaan kepada pihak kampus yang dapat mencegah atau menangani kasus kekerasan seksual dengan baik dan tegas, agar kampus yang di dalamnya terdapat kasus kekerasan seksual berani speak up untuk menjaga nama baiknya, bukan malah menutup kasus tersebut. Selanjutnya saya akan memberikan analisis saya terhadap Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau disingkat PPKS. Dalam peraturan yang baru tentu terdapat pro dan kontra di dalamnya. Dalam Permen PPKS ini ternyata terdapat pasal yang menuai pro dan kontra, yakni pasal 5 ayat 2 huruf B, F, G, H, L, dan M. Yang di setiap pasal tersebut terdapat kalimat dalam tanda kutip tanpa persetujuan korban. Menurut golongan yang pro, mereka pasti berpikir bahwa kalimat tersebut sah-sah saja digunakan dan tidak bermaksud untuk melegalkan seks bebas atau kekerasan seksual jika ada persetujuan dari korban, karena pada dasarnya kekerasan seksual dapat terjadi karena unsur paksaan dari pelaku. Tidak ada sejarahnya korban menyetujui ketika akan mendapatkan kekerasan seksual. Jika ada korban yang menyetujui hal tersebut, maka bukan disebut korban lagi, karena hal tersebut dilakukan atas dasar keinginan dua pihak. Sedangkan menurut mereka yang kontra, mereka mengatakan bahwa kalimat tersebut terkesan seperti bermaksud melegalkan kekerasan seksual dan tidak dapat diberikan sanksi hukum dengan alasan atas dasar keinginan bersama. Bahkan ada sebagian golongan yang kontra yang menyatakan bahwa sebaiknya kalimat tersebut dihilangkan saja dari pasal tersebut, karena tanpa adanya kalimat tersebut pun tidak akan mengurangi esensi kekuatan hukum dari peraturan tersebut. Sekian review dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.